Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati, netizen, subscriber dari channel Paduan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga kelimpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada para pemirsa semuanya yang setia menyimak dari setiap konten-konten dari channel Paduan Gaul. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemirsa yang selalu menyimak, mendukung, dan juga memberikan sedikit apresiasinya kepada channel Paduan Gaul. Semoga saja dari hal itu nantinya bisa berbuah baik, berbuah positif pada Anda pribadi maupun kepada lingkungan yang Anda tempati. Itu yang selalu kami sampaikan. Dan juga tak lupa kami doakan kepada pemirsa yang saat ini sakit ataupun mengalami banyak masalah hidup, semoga saja segera diberikan solusi yang terbaik dari Allah, hingga solusi itu benar-benar nyata dan bisa dikerjakan. Dan nantinya pun semoga saja bisa menjadi pribadi yang lebih baik daripada pribadi yang sebelumnya. Dan sedikit pemirsa, di kesempatan kali ini, di mana fase akhir zaman sudah dimulai daripada tahun-tahun ini, di mana pergejolakan nyata di sekitar kita, di dunia nyata manusia, wabil khusus di Nusantara, di mana salah satu yang selalu kami buat konten, di mana banyaknya kaum perempuan yang sekarang lebih memilih menjanda. Itu yang pertama. Dan yang kedua, banyak anak muda-mudi yang sekarang ini dari anak-anak orang tua, di mana anak-anak tersebut banyak mengalami tekanan-tekanan berat, dan dari tekanan itu sendiri tak lain tak bukan, banyak tekanannya pun berasal dari orang tuanya, dan dampaknya pun banyak sekali, yaitu kebencian, depresi, hingga malas beribadah dari seorang anaknya tadi. Dan ini fakta nyata yang muncul dan datang di tempat kami di Paduan Gaul, di mana dari hal inilah kami gunakan untuk pijakan konten kali ini, di mana hal apa sih sebenarnya mengapa banyak sekali anak-anak ya fase remaja menginjak ke dewasa kali ini banyak mengalami gangguan pikirannya, di mana depresi ataupun tekanan pikiran, bahkan daripada perbuatannya pun yang dahulu baik sekarang berubah menjadi perbuatan buruk. Dan yang lebih fatalnya lagi pun, dari depresi itu pun mendorong kepada mereka untuk berbuat kemungkaran dan lebih-lebih ingin mencelakakan dirinya, seperti halnya bunuh diri. Dan hal apa pemirsa? Dan mungkin jika pemirsa menyimak dengan jeli setiap konten-kontennya dari channel Paduan Gaul, mungkin bisa mengambil iktibar bahwasanya pengaruh makhluk gaib itu sangatlah nyata dan benar-benar nyata, bisa dirasakan langsung oleh manusianya. Dan kita akan menguak melalui sisi gaibnya, di mana ini pengalaman netizen dari Depok, di mana saudaranya memiliki seorang anak, dan anaknya ini pikirannya selalu benci, depresi, karena melihat daripada orang tuanya yang mungkin menuntut dan juga memperlakukannya tidak seperti halnya anak-anak yang lainnya. Dan juga dari pribadinya ini pun sekarang menjadi malas beribadah. Dan semoga saja bagi pemirsa yang memiliki putra-putri remaja yang menginjak dewasa nantinya pun bisa beriktibar, mengambil hal apa yang perlu dikerjakan sebagai orang tua semestinya, dan bagaimana pula cara menyikapi yang benar jikalau terjadi hal yang hampir serupa kepada anak-anak para pemirsa. Hal itulah yang mungkin penting dan mendasar, fundamental sekali bagi kita semuanya. Lebih-lebih dari hal itu pun bisa memperbaiki diri kita maupun keluarga, dan anak-anak kita pun insya Allah mengikuti di jalur yang baik pula. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya akan ditemani mediator teman saya, Mas Bayu. Assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam.
Sehat Mas Bayu? Sehat Mas Is. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Saya minta minjem jasadnya ya. Siap. Untuk Mang Owa ini. Karena banyak Mas Bayu yang datang, Anda lihat kemarin, tadi, dan beberapa waktu yang lalu ya. Iya Mas. Mereka mengatakan anak-anaknya. Ya semoga Mas Bayu kan posisi sekarang sudah memiliki anak. Iya. Yang kecil menginjak mungkin sedikit ke remaja kan gitu. Iya. Semoga saja nantinya pun ya tambah baik. Itu kan harapan kita semua. Siap ya Mas? Mungkin itu saja pemirsa narasinya dan juga dipahami dengan baik dan benar. Lebih-lebih nantinya pun semoga saja bisa diambil hikmah dan manfaatnya, walaupun hanya sedikit dan mungkin dianggap sepele, namun hal itulah yang nantinya semoga saja akan menjadikan kita termasuk golongan umat manusia yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kita semuanya. Amin. Mohon izin mendoanya semoga lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikunci semua negatif-negatifnya, izin siluman iblis yang masih jasad orang yang difoto ini, yang buat pengaruh benci, pengaruh pikiran-pikiran buruk terburuk sekalipun, dan juga membuat sekarang ini merubah ke hal-hal yang sangat buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ini untuk mediatornya otomatis semua terlempar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Bercahaya gaib terkuat yang mempengaruhi di pikiran jasad anak yang foto yang saya tunjuk ini, yang benar-benar asli, yang membuatnya benci dengan orang tuanya, dan yang membuat pikiran-pikiran buruk, depresi, hingga ingin sekali mencelakakan diri, bunuh diri, dan semua hal yang menyikapi kemungkaran yang dikerjakan anak ini dari pengaruh gaib terkuatnya ketarik tansai. Masuk. Kuasai total ke mediator ini. Mau apa kamu? Belum apa kamu? Iblis. Iblis apa jin? Iblis. Kalau kamu berdusta atau pura-pura, otomatis tubuhmu akan terpotong-potong. Assalamualaikum Muhammad. Jujur. Saya tahu. Kamu asli iblis? Iya. Iblis dari mana? Katakan. Saya itu hanya tadi bermaksud menghadirkan gaib yang dalam tubuh manusia yang berpengaruh buruk dalam jasadnya. Kok kamu yang ngetarik ke sini? Dari jasad seseorang. Kamu menarikku. Menarik pakai apa? Tali? Menarik dengan bantuan golongan saya. Kamu mau berdoa. Terus? Lalu saya diambil secara paksa. Lalu dilempar ke jasad orang ini. Otomatis dia mengganggu di pita suara tubuh mediator, otomatis hancur itu. Kamu asli iblis ya? Iya. Ya udah, saya mau berdialog saja, gak usah jauh-jauh. Saya tidak mau Kenapa? diperlakukan seperti ini. Mau diperlakukan kayak Saya mana? tidak mau terpotong-potong. Mau diperlakukan seperti apa? Katakan aja jujur. Saya mau dilayani. Bagaimana cara melayani iblis? Dilempar ke tempatnya. Enak saja kamu melempar. Berikan saya sukma manusia. Wih, apa nggak bahaya ta?
Tidak bagi kami. Ayam bener loh kamu. Wow, terpotong-potong loh. Iya, iya. Sudah jangan jauh-jauh, tak tarik itu ya. Kesedot loh. Iya, iya. Kamu iblis merayap kayak siluman aja. Emangnya kenapa? Kamu itu dulunya dari mana kalau dalam sudut anak itu hingga mempengaruhi buruk sekali anak itu? Saya dari kota leluhurnya. Leluhur. Ya, Memang dari bapaknya itu katanya wataknya keras. Apakah itu juga yang dimaksud tem leluhur? ya. Perwatakan sisi-sisi sebaliknya dari sisi manusiawi, Dari bapaknya itu sangat keras itu waktunya. Suka marah-marah. Itu dulu saya tepati. Dan leluhur keberapa sih kamu awal mulanya membantu atau ikut? Dari bapaknya. Tidak jauh dari bapaknya. Dan mbah-mbahnya dulunya orang seperti apa? Dia itu orang sakti kah? Ya, Orang hebat sakti. atau orang seperti apa? Mempunyai keilmuan. Ilmu yang Bapaknya bagaimana? itu Ilmu yang bagaimana? suka lelaku. Oh. Bukankah kalau orang itu sekali laku katanya semakin dia banyak mendapatkan manfaat, semakin tambah kekuatannya, bukan hanya tambah jinnya seperti kamu, iblisnya. Kemarin ini banyak iblisnya. Manfaatnya banyak sekali bagi manusia. Bisa berbuat baik, Terus, tapi dia melenceng. oh, jadi manfaat yang didapatkan oleh manusia saat lelaku Dia itu, tidak beribadah. oh, itu yang pertama. Itu bukan manfaat kalau begitu. Itu mandorot. Dia melalaikan ibadah itu yang pertama karena pengaruh kamu tadi dia lelaku. Yang kedua dia mendapatkan ilmu. Saya suka menipu manusia. Kamu tipu dengan cara orang itu kamu beri ilmu, kamu beri kemampuan-kemampuan khusus gitu. Ya, suka membantu Hmm. sama manusia. Terus ini yang mau saya tanyakan secara umum. Banyak kemarin dari netizen itu menghubungi saya, teman-teman saya mengatakan anaknya itu beberapa kali banyak sudah. Itu kan anaknya rata-rata banyak terkena gangguan pikirannya, entah itu sulit konsentrasi, entah itu depresi, dan juga ingin bunuh diri, bahkan sangat membenci sekali dengan orang tuanya. Dan saya sedikit mengetahui bahwasanya hasil dialog dengan makhluk gaib ini sudah memasuki fase akhir zaman. Apakah ciri tanda akhir zaman seperti ini? Banyaknya anak manusia itu sudah lalai dan juga tidak taat pada orang tuanya juga. Bukan hanya manusia, Terus? anak-anak. Bukan hanya anak-anak. Akan tetapi semua dari kakek-kakek ke bawah dewasa sampai anak-anak. Semua itu sudah ada. Kami tawan banyak sekali yang sudah pada mati. Ya sudah meninggal jadi tawanan kamu, budak kamu. Apa kamu tidak melihat? Itu pun saya senyapkan. Maupun dari saya, semua golongan iblis itu menyenyapkan. Senyapnya. Saya nggak tahu. Tidak rasa matinya. Itu rancangan dari semua golongan iblis. Oh. Dan sekarang ini banyaknya fakta terjadi di dunia manusia itu berarti memang fase akhir zaman ini benar-benar dimulai. Iya. Iblis itu bekerja nyata seperti itu. Sudah saatnya kami semua iblis-iblis sudah mengambil rusukma manusia. Loh, kalau diambil rusuknya meninggal dong manusia itu. Saya sudah bilang dari awal, sudah ada yang meninggal. Oh, lah ini anak-anaknya masih hidup kok, tapi persifatannya jauh dari manusiawi lagi.
Saya berbicara tentang akhir zaman. Ya lanjutkan. Kalau untuk yang saya tempati, saya itu berproses pelan tapi pasti. Tidak usah diragukan lagi. Jadi kamu juga termasuk iblis-iblis yang diturunkan di fase akhir zaman ini. Kan nggak jauh, Pak. Leluhurnya kan nggak jauh. Iya. Dimana kamu bertugas sampai akhir zaman nanti juga gitu. Ya. Terus ini, kalau kejadiannya seperti itu kan ya sudah menjadi takdir dan kehendak Allah, itu jelas. Namun dari manusia terkadang kan mereka pikirannya terforsir memikirkan anak turunnya yang sulit sekali untuk diarahkan ke jalan yang benar, yang baik. Itu apakah ada juga pengaruh-pengaruh kamu kepada orang tuanya? Tentu saja ada. Dari situlah kami merencanakan agar seorang anak sangat benci pada orang tuanya. Kami itu sangat mudah. Terus ini juga banyak mudah mengadu domba. Oh, banyak juga orang-orang tertentu dari kalangan mungkin alim atau kalangan orang yang mereka mumpuni. Mereka dengan kemampuan-kemampuannya tadi berusaha untuk menirakati daripada anaknya sebelum lahir, dan endingnya anak itu malah menjadikan lebih jauh, lebih nakal, lebih parah dan lain sebagainya. Nakalnya tidak sesuai begitu. Apakah yang dilakukan dari tirakat-tirakat manusia yang saya tanyakan tadi itu juga ada pengaruh dari golongan kamu? Sangat banyak itu. Terus? Malah itu sudah disambungkan agar besok di masa depan itu nanti akan menjadi musuh-musuh semua pengikut-pengikut dari siapa? Seorang yang dinanti-nanti. Pemimpin. Ya. Oh, justru jikalau halnya seperti itu malah jadi musuh di kemudian hari. Jangan bohong loh kamu. Tapi rel itu sangat panjang kisahnya, peristiwanya. Saya berbicara seperti ini. Jujur katakan. Lalu saya kembali membahas pribadi anak ini. Kenapa saya membocorkan? Ya harus dibocorkan sedikit demi sedikit. Dan ingat, tidak bisa menyedot energi siapapun. Dilindungi. Bentar Rika, kamu dilingkari. Kobaran api mengitari. Ya itu terserah. Bagaimana menyingkapinya seseorang manusia? Iya. Kadang manusia itu lalai. Oh, terus ini yang mau saya tanyakan kepada kamu. Terkadang anak itu kan ya dinasehati, diberikan penyampaian yang baik dengan tutur kata yang baik. Namun mereka sendiri terkadang susah sekali. Berarti itu pengaruh golongan kamu yang mengaruh susah dinasehati, susah untuk diajak hal baik, semuanya itu. Iya. Dan saya yang mempengaruhi semua, yang membuat dia marah-marah, sangat benci kepada orang tuanya. Caranya kayak apa sih? Padahal jasad manusia itu kan nyata tau. Kamu itu makhluk gaib. Kamu menembus di hatinya kah atau di mananya kah? Dominan tubuh manusia itu di hati. Oh, jadi setiap hati manusia itu kan mungkin ada pepatah begini. Dalamnya lautan mungkin bisa diselami, tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Berarti dari hal itu sendiri, golongan kamu malah menyusupnya di area-area hati mungkin sekitarannya, yang membuat persifatan manusia itu berubah total. Iya. Yang dahulu mungkin benar, baik, sekarang berubah ke arah yang jauh menyimpang. Hatinya itu
semua manusia. Ah, Hati itu seperti sebuah kontrol. Kontrol untuk menggerakkan semua. oh, ya, berarti jenderalnya jasad, hati itu ya. Terus saya juga membahas sedikit ke pribadinya dari orang ini. Orang ini dulu itu taat ibadah, rajin, baik itu sholat atau menjalankan amalan-amalan soleh yang lain. Kok sekarang malah tidak mau beribadah, tidak menjalankan amal soleh dan cenderung dari pikiran-pikiran depresinya keluar semuanya. Bagaimana cara kamu membuat hal seperti itu? Pengaruhnya? Carilah ilmu setinggi-tingginya. Semua itu saya yang memberi. Ilmu setinggi-tingginya. Ya, Termasuk manusia belajar di tempat yang sangat tinggi. bukan seperti itu. Oh, tidak begitu juga. Sebanyak-banyaknya. Nah, kan memang banyak sekarang orang itu belajar berlomba-lomba untuk menjadi pintar, menjadi cerdas, kan nggak masalah. Tidak masalah bagi saya. Nanti saya akan mengambil sukmanya. Oh, loh, kok bisa begitu padahal orang pintar? Orang pintar itu pun juga saya beserta semua golongan iblis maupun siluman. Itu yang mengarahkan, menggerakkan. Akan tetapi jika orang yang cerdas memikirkan tubuhnya itu, dia akan mengosongkan semua. Mengosongkan diri malah, Ya, bukan malah mencari ilmu. itu pun tidak mudah. Teteh. Itu harus ada pembimbingnya. Iblis pun pintar sepintar-pintarnya. Oke, itu kan udah jelas. Jadi kan iblis itu lebih pintar daripada manusia. Itu kan penyampaian itu dahulu kala. Bahwasanya iblis merasa lebih hebat dari Adam saat Ajajil dahulu kala, begitu ya. Terus satu hal yang ingin saya tanyakan. Kalau manusia memiliki anak keturunan sudah seperti itu, terkadang manusia kan juga mencari yang namanya sebuah solusi. Entah itu di bawah ke orang yang dianggap memiliki keramat tertentu, atau yang dianggap orang itu memiliki daripada sebuah kekuatan, kemampuan atau ilmu, ataupun dibawa ke tempat orang alim dan lain sebagainya. Apakah dari hal itu sendiri tidak bisa merubah pribadinya? Dan juga ya dilaksanakan, apakah benarnya seperti itu atau bagaimana? Katakan dengan jujur. Saya tidak mau menjawab. Kenapa? Nanti akan bocor semua. Harus kamu jawab jujur. Ya, saya jawab itu semua. Ini sudah saatnya. Sudah waktunya. Ya, saya akan jawab. Jawab aja, jujur, katakan. Apakah benar solusi-solusi yang ditempuh manusia jika anak itu malas ibadah, pikirannya depresi, dibawa ke orang pintar, ke bawah di mana-mana? Apakah itu solusi yang pas untuk manusia? Apa enggak keliru? Itu pas bagi kami. Loh, enak kali ya bagi kamu lagi. Iya. Tidak pas. Seharusnya itu dibawa ke orang-orang yang benar-benar yang tadi saya bicarakan itu tadi, yang sering mengosongkan nafsu-nafsu. Mengosongkan. Lah itu ada di dunia ini. Ada. Ya kayak mana orangnya, cirinya? Pintarkah mereka, alimkah mereka di mata manusia? Dia tidak pintar. Alim mereka? Dia tidak alim.
biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Ada tapi. Ada. Kamu nggak bohong. Silakan potong saya. Hmm. Walaupun sudah dibocorkan, memang sudah saatnya kami mengambil upah-upah yang dulu-dulu leluhur-leluhurnya sudah kami bantu. Dan untuk memutus ikatan hubungan perjanjian leluhur itu kan banyak kemarin yang menghubungi saya, entah dengan mereka mengamalkan atau membaca surat atau kalimat-kalimat tertentu seperti seorang ibu-ibu yang berada di timur sana untuk menyempurnakan roh jabang bayi atau siapa. Itu kayak mana sih? Karena saya sendiri tuh ya tidak diajarkan begitu. Menurut kamu gimana itu? Iya, saya bayangkan sosok ini sangat terkenal loh. Jelas. Bukan seperti itu untuk memutuskan. Loh, tidak dibawakan sebuah benda-benda jimat tertentu menghilangkan kesialan, nggak begitu juga? Itu bagi kami sangat menyenangkan karena kami banyak mengambil upah dari semua orang yang melihat, dari semua orang yang bantu. Dan jika mau memutuskan itu orang yang tadi saya bicarakan, orang yang selalu mengosongkan diri hanya taat pada perintah Allah saja. ya, Dan dibimbing dari seorang pembimbing yang benar. itu pun tidak mudah Menemukannya. ya. Padahal banyak orang, ya mohon maaf lah, pintar dan juga alim dan lain sebagainya. Apakah itu nggak menjamin? Tidak ada jaminan orang pintar. Yang ada itu jaminan dari kami. Astagfirullahaladzim. Terus kalau step ringan, mungkin anak itu nggak sampai depresi, nggak sampai ingin bunuh diri, nggak sampai benci dengan orang tua, mungkin malas-malas ibadah lah, itu step ringan kan. Step ringan itu yang kamu dapatkan apa saja sebagai gaib dari tubuh manusia yang kamu ikuti, yang kamu pengaruhi tadi. Contohnya dari orang ini. Saya hanya mengambil rusukma hanya sedikit satu, beserta sari-sari pati yang ada di otaknya, agar dia tidak memikirkan ibadahnya dia sendiri. Itu kalau step ringan. Tapi sekarang ini sudah step parah, di mana step parahnya pikirannya sudah mulai depresi, pikirannya sudah mulai benci dengan orang tuanya, sudah sangat jauh lah. Apa saja yang kamu dapatkan kalau sudah stepnya seperti itu, tahapnya? Saya hanya mengambil semuanya 3. Weh, enggak meninggal orangnya. Saya hanya mengambil semuanya 3. Kok masih sehat orangnya? Sehat jasadnya. Terus? Akan tetapi yang ada di hatinya, dalamnya itu, di pikirannya juga itu kamu? Iya. Saya sudah bilang dari otaknya itu. Sudah banyak, sudah saya ganti. Ganti dengan pasukan-pasukan saya, siluman-siluman yang ada di otaknya itu. Astagfirullahaladzim. Oke. Terus ini yang mau saya tanyakan, kalau jalurnya leluhur, berarti kan orang tua juga kan terdampak toh? Padahal leluhur itu kan dari orang tua, bapak atau ibunya, lalu ke mbah-mbahnya. Apakah dengan cara memutuskan dari anaknya saja nanti akan bisa selesai itu masalah? Enak saja. Weh, mau memutuskan, saya sudah lama merancang semuanya. Walaupun diputuskan dari anaknya, tidak akan bisa. Karena dari orang tuanya itu juga ada sambungannya. benar.
Ya udah, kamu udah sampai sini. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Sang Hyang Widi, kamu mendapat perintah untuk mengambil pasukan masuk perintah ini. Lebih dalam. Salam. Ambil. Kekuatanmu hanya untuk mengambil, terproteksi daripada pasukan yang lain. Sallallahu Muhammad. Ambil semua efek yang kamu tinggal timbulkan dalam jasad anak dan foto ini dari netizen kami ini seluruhnya, yang buat pikiran-pikirannya semakin depresi, jin, siluman, iblis, dan juga yang menutup hatinya, apapun wujud gaibnya seluruhnya tanpa terkecuali. Jasad anak ini tertarik ke tangan saya seluruhnya. Masuk. Kotoran, racunnya sudah tertinggal dan menjala di seluruh pikiran, hati dan tubuhnya yang membuat persifatan, dampak-dampak buruk apapun seluruhnya. Saya mohon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindahkan dalam setan. Perkuat di masjid. Dan ikat kami dengan jasad anak ini dan leluhurnya terputus dengan senjata. Putus total. Rantai yang mengikat dari leluhur dan anak ini yang tersambung semua terputus, yang berpengaruh ke persifatan buruk, perbuatan buruk apapun terputus. Efek-efek yang kamu timbulkan yang masih tersisa dalam jasad ini seluruhnya ketarik ke tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya, yang kamu tawan, kamu ambil, kembalikan semua dalam jasad anak ini. Semua saripati tubuhnya dan rohnya menjadi lengkap dalam jasadnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, kamu tawan tersisa itu hancur tubuhmu, jika kamu tawan hancur tubuhmu. Percuma saja. Percuma saja. Kenapa? Memutuskan. Karena kepercayaannya itu setengah-setengah kepadamu. Ya, tidak apa-apa. Kami akan menggoda semua, seluruh manusia yang ada di dunia ini akan menjadi pasukan kami. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datanglah rantai. Kotoran, racun dan semua negatif di dalam tubuh mediator menyatu, gabung jadi satu di tubuh, di kepala. Membuat negatif juga gabung jadi satu, terang seluruhnya, dilempar semuanya. Sehat Mas Bay? Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, begitulah sedikit adanya mediasi di kesempatan kali ini menyikapi banyaknya putra-putri netizen yang dimana usia remaja menginjak dewasa, banyak sekali hal-hal
yang membuat bukan semakin baik tapi semakin buruk, diantaranya depresi dan juga mudah stres dan juga dendam benci kepada orang tuanya atau hal-hal apapun. Dan itu pengalaman nyata. Dan satu hal yang kami ingatkan dan kami pesankan kepada kami maupun para pemirsa, bahwasanya sebagai orang tua ditata pribadinya lebih dahulu, baru jika nanti sudah positif, maka pengaruh positif itu sendiri akan otomatis terhubung kepada anaknya dengan proses yang mengalir tanpa dipaksa. Karena apa? Sesuatu yang dipaksakan pun akan berimbas lebih buruk lagi ke depannya. Dan juga bagi pemirsa yang paham di konten kali ini pun semoga saja menyikapinya dengan baik, benar, dan jeli. Kurang lebihnya itu saja dari kami. Jika banyak kekurangan kesalahan karena kebodohan kami sebagai manusia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebenaran, kebaikan, semua bukan dari kami, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.